Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Jeffrey Almaruf dari SMP Tialusa Surabaya akan menjelaskan video tutorial bagaimana cara untuk memotong video, yang mana cara ini biasanya kita gunakan ketika kita mengambil materi ya berupa video pembelajaran dari kanal YouTube dan lain sebagainya untuk kita gunakan di video pembelajaran kita. Nah, langsung saja teman-teman. Pertama kita bisa melihat video pembelajaran ya di kanal YouTube misalkan. Jadi kita bisa cari di sini. Misalkan kita cari video tentang Nucleus Medical Media. Nah, ini kita cari tentang pembuahan misalkan fertilisasi. Oke, kita search ya. Ini adalah videonya. Oh, mau hemat ya, ada aja, pasti ada promo tiap hari. Oke, mohon maaf ada iklan. Oh, ada iklan lagi ternyata. Bantu jaga imun tubuh. Real Coconut Water. We choose Hydro Coco. Oke. Nah, ini sudah tampil videonya, maka kita bisa save menggunakan aplikasi online ya, save from ya. Kita tinggal kopas ini, kita copy ya, kita salin ya, kemudian kita paste, kita tempel di sini. Nah, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita unduh ya. Secara otomatis nanti akan terunduh begitu ya di sini. Nah, ini adalah file kita. Nah, kemudian tentu dari video yang kita unduh ini kita hanya membutuhkan beberapa bagian mungkin ya, bagian-bagian tertentu pada video yang akan kita sisipkan di media pembelajaran kita, maka kita bisa menggunakan ya salah satu aplikasi bawaan yang sudah ada di Windows 10 yaitu video editor. Maka kita coba ya, ini file yang sudah kita download tentang fertilisasi tadi ada di folder download, kemudian fertilisasi. Nah, kita buka video editor terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini sudah ada video editor di sini, aplikasi bawaan dari Windows 10 ya. Kita klik new project, kemudian kita ini misalkan namanya adalah UKG begitu. Oke, kita add, kita tambahkan ya from this PC. Nah, kita tadi ada di download ya materi kita fertilisasi ini. Kita open, kemudian kita drag ya, atau kita seret, kita geser ke sini. Nah, nih. Nah, di bagian depan ini ada beberapa menu ya. Kita menambahkan teks, kita menambahkan motion, 3D effect, filter ya, speed. Ini untuk tampilan smooth ya, smooth. Kalau kita bisa bilang itu apa ya istilahnya, saya agak lupa. Jadi istilah di videonya itu slow motion ya, slow motion. Nah, setelah ada di sini maka kita pilih trim ya untuk memotong beberapa bagian dari video ini yang penting-penting, yang mana potongan itu akan kita tambahkan di media pembelajaran kita. Jadi nanti akan ada tanda biru seperti ini. Nah, ini adalah tanda awal ya, di sini yang ada tanda hitamnya ini. Misal kita mulai dari menit keberapa. Misal kita ngambilnya dari menit ke 2 menit ya. 2 menit 30 detik ini ya. Kita ambil dari sini, kemudian kita akhiri di menit keberapa. Misal kita akhiri di menit ke berapa di sini? Kita akhiri di menit ke kelima misalkan ya.
Di menit kelima kita akhiri, maka jadi video yang kita potong itu dari menit 2.30 sekian ini ke menit ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang lebih bagus ya, kalau kita pakai Vegas atau kita pakai yang lainnya, ada After Effects misalkan, itu bisa langsung menuliskan kita maunya dari menit berapa ke berapa. Nah, kita klik done. Nah, otomatis ya videonya akan kita bisa preview di sini. Nah, ini dimulai dari menit ke berapa tadi? Menit kedua ya. Jadi nah begitu sampai di akhir ini, akhirnya kan di sini tadi. Nah, kalau sudah, maka kita finish videonya, kita export ya. Kita export. Nah, ini adalah pilihan kualitas video ya. Kita bisa pilih kualitas high, medium atau low. Kita pilih medium saja ya. Kemudian kita ekspor. Nah, ini UKG kita pilih di mana? Misalkan kita taruh di video. Kita ekspor. Nah, kita tunggu ekspornya. Oke ya, ini prosesnya agak lama. Nah, ini dia hasilnya ya. Kalau sudah, step selanjutnya adalah bagaimana caranya kita upload video ini ke YouTube. Baik teman-teman, berikutnya kita sudah memotong video dan menyelipkan video di media pembelajaran kita. Maka langkah berikutnya adalah kita upload kembali media pembelajaran kita ke YouTube ya. Caranya yang pertama kita buka terlebih dahulu di Google Chrome, kemudian kita buka YouTube. Nah, karena ini sudah tersinkronkan dengan akun Gmail ya, maka kita bisa langsung upload video yang kita inginkan dengan cara klik di icon kamera ini ya, plus ya, ada tanda plus di tengahnya ini, kita klik buat ya, kemudian upload video. Nah, bagaimana jika kita belum terhubung ya, jadi akun kita belum terhubung di Chrome kita, maka kita harus login dulu ya, login di, nanti ada menu login ya. Karena ini kita akunnya sudah terhubung, maka tinggal buat saja, kemudian kita pilih filenya ya, kita klik ya, misalkan kita klik sembarang file di sini. Oke, misalkan kita klik ini contoh soal hereditas manusia, kita open ya. Ini sudah, judulnya kita isikan di sini misalkan UKG gitu aja ya. UKG, kemudian deskripsinya apa, silahkan misalkan materi tentang apa ya, tentang tumbuhan atau tentang sistem reproduksi, maka ini bisa kita berikan deskripsi. Nah, kemudian ini yang paling penting teman-teman, batasan usia ya. Kenapa? Karena kalau kita pilih bahwa batasan usia ini, video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya, atau mungkin pembatasan usia lanjutan ini ya, misalkan ini kita klik ya, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka kita bisa membatasi ya video ini. Misalkan penonton berusia 18 tahun ke bawah tidak bisa menonton, maka kita tinggal klik ini. Nah, ini biasanya yang sering salah sehingga video YouTube kita nggak bisa diakses oleh anak-anak. Hati-hati ya. Maka jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas saja. Artinya penonton di usia 18 tahun ke bawah itu masih bisa mengakses video kita ya. Kemudian ke step berikutnya ya, elemen video ini tidak perlu, kita langsung ke visibilitas. Nah, ini kalau kita pilih pribadi, artinya hanya kita dan orang-orang yang kita pilih saja yang bisa mengakses video kita. Kemudian kalau untuk tidak publik, maka hanya yang mempunyai link saja yang dapat mengakses video kita. Nah, karena video kita ini untuk pembelajaran, maka kita pilih public ya, kita setting di public. Kemudian untuk jadwalkan ini
kita bisa menjadwal kapan kira-kira video kita itu dirilis oleh YouTube. Nah ini kita nggak perlu ya, karena kita bukan YouTuber gitu. Jadi kita cukup ini saja, langsung saja dipublish video-video kita, kemudian kita klik publikasikan. Nah ini uploadnya 5% ya, jadi nanti tinggal kita tunggu sampai 100%, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah ini adalah konten-konten yang sudah saya upload di video pembelajaran saya ya. Di sini misalkan ini sistem reproduksi manusia. Nah kalau sudah 100% maka nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin lihat hasilnya, kita tinggal klik ini. Nah ini sudah ya, kita masuk sistem reproduksi manusia bagian 2. Nah manakala kita ingin membagi atau share materi kita yang sudah kita upload di YouTube ke YouLearning, kita tinggal copy saja ya. Jadi nanti kita buka YouLearning-nya terlebih dahulu. Pas learning begini, kita masuk ya, kemudian kita pilih misalkan sekali lagi di kelas 9A ya. Jangan lupa untuk turn edit settingnya, kita turn on kan. Kemudian kita add activity resource-nya, kita pilih ya. Kita bisa memilih kita bisa pakai label, kita bisa pakai page, kita bisa pakai URL. Tapi masing-masing ini ada keuntungan dan kelemahannya. Kalau pakai URL artinya kita hanya share link saja. Ketika anak-anak klik di URL itu, maka otomatis dia akan berpindah halaman ke YouTube. Nah kalau kita klik page, itu artinya kita mengembed ya. Mengembed itu tampilannya nanti anak-anak bisa memainkan di halaman YouLearning-nya. Tapi kalau kita klik label, tampilannya di YouTube, tampilan YouTube-nya nanti akan berada di dashboard awal course kita. Nah kita pilih page saja, kemudian kita add ya. Kemudian kita namakan UKG, misalkan di sini UKG. Oke, kita namakan UKG ya. Deskripsinya tidak perlu, saya kira. Nah, untuk kontennya nanti kita klik ya tanda panah ke bawah ini, kemudian kita klik tombol yang paling kanan ya. HTML ini kita klik. Nah, setelah itu kita masuk di dashboard YouTube kita, kemudian di sini ada tanda bagikan ya, kita bagikan lah. Ini juga ada tanda sematkan. Nah kita salin, kemudian kita kopikan di sini, kita paste di sini ya teman-teman. Kita tempelkan di sini ya, kemudian kita save and display. Maka secara otomatis sudah masuk di course ya, di course kita ya. Ini UKG, kalau diklik sama anak-anak tampilannya maka akan seperti ini. Nah kurang lebih begitu teman-teman caranya, bagaimana memotong video, mengupload kembali, kemudian mengembed ya, ini istilahnya adalah embed, menyematkan di YouLearning. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.